Inilah ilmu yang sebenarnya yang dimaui oleh Nabi Muhammad. Dia seperti ini. Ilmu, ya Nabi Muhammad membawanya ilmu ini. Tidak hanya berkutat mati-matian sehabis-habisnya di literasi. Itu nggak tepat. Kan kalau diurai kayak gini terbongkar kan. Bahkan aslinya kalau kata guru saya itu praktek ibadah aslinya itu di alam atas sadar. Disebutnya alam kodim gitu. Ya, alam atas sadar. Jadi ini sesuatu yang memang benar-benar langka sekali yang menyampaikan ini ya. Ya sudahlah, berhubung saya memang diperintah sama guru saya laksanakan untuk menyampaikan. Walaupun ala kadarnya, walaupun banyak kekurangan, ya, saya mohon maaf. Ya, dan juga tidak ada niatan untuk nyindir, menyakiti atau gimana, enggak. Hanya menyampaikan aja ilmu tentang diri gitu. Nah, seperti itu ya. Kembali ke laptop. Jadi erat simpulannya, erat kaitannya alam bawah sadar itu ada di Lauhul Mahfuz gitu. Dan kenapa bayi lahir berbeda-beda? Nah, itu tersebab catatan amal yang dia bawa. Dia lahir, kemudian tergelar itu nasibnya tuh dari dunia sampai akhirat, detil-detilnya kan gitu. Kenapa bisa berbeda? Ya karena hukum sebab akibat. Tapi Allah Maha Adil. Justru itu perbedaan itulah keadilan Allah, tuh bukti dari keadilan Allah. Gitu. Nah, jadi bayi itu lahir dalam keadaan suci. Maka fa'abawahu dengan mana orang tua, guru atau lingkungan atau apa itu membentuk dia menjadi yunasironihi au yumajisanihi. Bahasa lainnya ya tidak mengarah kepada satu merek agama, enggak. Nasrani atau Kristen enggak ke situ, tapi maksudnya kotor gitu. Nah, jadi bagaimana? Nah, harus melepaskan diri dari identitas duniawi gitu maksudnya. Abawahu ini kan identik dengan duniawi. Nah, lingkungan ya dunia, orang tua ya dunia, paman apa ya dunia gitu kan. Kemudian apa lagi? Ya itulah yang membesarkan anak ini dunia. Tadi sedikit terucap oleh saya ya, guru itu ya ada guru di alam jasmani, ada guru di alam rohani. Nah, guru di alam rohani inilah ya, yang bisa melepaskan kita dari
unsur dunia yang kotor tadi. Akan tetapi tidak bisa langsung kita berguru kepada guru ruhani yang sudah terlepas dari dunia. Nah, di mana buktinya? Ya, gampang aja. Kita misalkan mau belajar menata jiwa kita nih tanpa guru. Belajar apa? Psikolog. Belajar apa? Meditasi. Atau belajar apa lagi? Belajar tentang karakter misalkan dan lain-lain. Jika tidak bertemu dengan guru yang mumpuni, bahasa saya guru mumpuni ya, itu nggak bisa kita berguru kepada guru ruhani gitu. Kalau di zaman Nabi, guru jasmaninya siapa ya? Nabi Muhammad. Kemudian guru rohaninya siapa? Rasulullahnya. Ada di balik Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian zaman sekarang siapa? Ya itu walia mursyida gitu. Wakilnya mursyid. Kalau zaman dulu guru rohaninya Rasulullah, zaman sekarang siapa? Mursyid gitu. Hanya beda-beda penyebutan aja, peran fungsinya sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mana lagi buktinya jika kita berguru rohani nggak bisa tanpa lewat guru jasmani. Iya, kita nggak bisa langsung masuk rohani tanpa lewat jasmani. Dan jasmani ini nggak bisa kita lewati tanpa pertolongan dari guru jasmani. Kenapa? Karena dunia itu hukumnya dua, berpasangan. Kita murid ya harus ada gurunya, gitu. Ada subjek, ada objek. Jasmani itu kan masih duniawi kan, alamnya dunia. Mau nggak mau itu harus ada dua dulu. Nah, kemudian masuk alam rohani baru jadi satu. Gampangnya begitu. Nah, makanya kenapa kita lihat Nabi dan para sahabat-sahabatnya itu seias kata, selaras. Ya, karena jiwanya udah menyatu, gampangnya begitu. Rohaninya udah menyatu, gampangnya begitu. Tapi nggak mungkin rohani jiwanya menyatu sebelum berguru kepada jasadnya dulu, jasadnya Nabi. Gitu. Nah, kalau di Quran itu ada surah An-Nisa ayat berapa ya? 51 apa tuh? Yang bunyinya Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah Maha Qadim, Rasul Qadim, kemudian ulil amri. Nah, ini dimensi dari dunianya. Nah, ulil amri inilah yang bisa menghubungkan kita dengan dimensi kerasulan atau alam rohani. Sudah, itulah proses dari kita untuk cara yang asli untuk melepaskan diri dari kemelekatan alam bawah sadar. Kalau cara-cara lain, kemarin sudah dibahas di video kemarin, itu tidak bisa. Jadi cara-cara lain itu, walaupun itu cara agama, tapi yang nggak ketemu sistem kodim, maka dari dunia hanya kembali kepada dunia lagi. Bahkan bisa jadi lebih parah kemelekatan dunianya. Cuman nggak sadar. Nah, gitu gampangnya. Dengan uraian seperti ini kan jadi terbuka tuh. Ya, tadinya kita nggak tahu jadi tahu, ada pencerahan lah gitu. Baik,
Kurang lebihnya sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, ya. Baik. Ilahi anta maksudi wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.